Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, Rahmat Alisa Putra Sagala, dan teman saya Darwin Sidaban. Dan satu orang lagi tidak bisa hadir dikarenakan ada halangan sedikit. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami di mana berjudul diksi, ketepatan pilihan kata, dan gaya bahasa. Diksi adalah pilihan kata yang tepat dan selaras untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu. Penggunaan ketepatan pilihan kata ini dipengaruhi oleh kemampuan penggunaan bahasa yang terkait dengan kemampuan mengetahui, menguasai kosakata secara efektif atau secara aktif. Macam-macam diksi adalah yang pertama ada namanya sinonim. Sinonim adalah pilihan kata yang mempunyai persamaan makna. Contohnya mampus, ekspresi yang mengungkapkan kasar, atau wafat, ekspresi mengungkapkan lebih halus. Yang kedua ada namanya antonim. Antonim adalah merupakan pilihan kata yang memiliki makna berlawanan atau berbeda. Yang ketiga ada namanya polisemi. Polisemi merupakan frasa kata yang memiliki banyak makna. Yang keempat ada namanya homograf. Homograf adalah merupakan kata yang memiliki tulisan sama akan tetapi arti dan bunyinya berbeda. Yang kelima ada namanya homofon. Homofon merupakan kata-kata yang memiliki bunyi yang sama akan tetapi makna dan ejaannya berbeda. Contohnya bang dan bang atau bank yang ujungnya hurufnya K. Yang berikutnya ada nomor 6, ada namanya homonim. Homonim merupakan kata-kata yang memiliki ejaan dan bunyi yang sama namun maknanya berbeda. Contohnya bulan. Bulan bisa berarti sebagai satelit atau bulan dalam kalender. Yang ketujuh ada namanya hiponim. Hiponim adalah merupakan kata yang maknanya telah tercakup di dalam kata lainnya. Contohnya kata salmon yang termasuk dalam kata ikan atau makna kata ikan. Yang delapan ada namanya hypernym. Hypernym adalah merupakan kata yang telah mencakup makna kata lainnya. Contohnya, pada kata sempurna ada yang telah mencakup kata baik, bagus, dan lainnya. Fungsi diksi adalah agar pemilihan kata dan cara penyampaiannya yang dapat dilakukan secara akurat dan secara efektif atau secara tepat, sehingga orang lain mengerti maksud apa yang kita sampaikan. Diksi juga berfungsi untuk memperindah suatu kalimat, memperindah suatu cerita, dan lain-lainnya. Berikut ini adalah beberapa fungsi diksi. Fungsi diksi yang pertama adalah membantu audiens atau pembaca mengerti apa yang disampaikan penulis atau pembicara. Yang kedua, menciptakan aktivitas komunikasi yang lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, menyampaikan gagasan atau ide dengan tepat. Yang keempat atau yang terakhir menjadi lambang ekspresi yang ada pada suatu gagasan. Contoh ekspresi apa yang kita gunakan pada suatu gagasan tersebut. Diksi berdasarkan maknanya. Yang pertama ada namanya makna denotatif. Yang dimaksud dengan makna denotatif adalah makna yang sebenarnya dari suatu kata atau kalimat. Berikut ini ada contoh diksi makna denotatif. Contohnya seperti ini. Rian sering kerja keras untuk mendapatkan penghasilan yang lebih baik. Robi adalah yang gemar membantu. Dia disukai banyak orang. Karena berinvestasi sejak dulu, sekarang ia mendapatkan keuntungan yang melimpah. Yang kedua ada namanya makna konotatif. Makna konotatif adalah kata atau kalimat yang memiliki arti bukan sebenarnya. Contohnya, Rio harus membanting tulang untuk menghidupi keluarganya. Yang kedua, Hani adalah seorang tutup buku. Itu sebabnya ia banyak tahu tentang ilmu atau berbagai hal. Romeo suka berinvestasi sejak dulu. Tahun ini dia mendapat durian runtuh. Itu saja dari diksi. Selanjutnya
gaya bahasa akan dijelaskan oleh teman kita sendiri, Darbin Silaban. Pada saudara Darbin, silakan. Baiklah, selamat malam. Di sini saya akan melanjutkan hasil presentasi kami, yaitu dengan materi gaya bahasa. Gaya bahasa atau disebut majas. Ini digunakan untuk menyampaikan pesan atau cara yang imajinatif atau berupa kiasan. Gaya bahasa terdiri dari 4 jenis, yaitu gaya bahasa perbandingan, yang kedua gaya bahasa sindiran, yang ketiga gaya bahasa pertentangan, dan yang keempat gaya bahasa penegasan. Yang pertama, gaya bahasa perbandingan. Majas perbandingan digunakan untuk membandingkan atau menyandingkan satu objek dengan objek yang lain. Berikut pembagian macam-macam gaya bahasa perbandingan. Yang pertama, personifikasi. Majas personifikasi menggantikan fungsi benda mati menjadi dapat bersikap layak manusia. Yang kedua, metafora. Majas metafora yaitu meletakkan sebuah objek yang bersifat sama dengan pesan yang ingin disampaikan dalam bentuk ungkapan. Contohnya, usahanya bangkrut karena memiliki hutang yang sangat minta darat. Yang ketiga, asosiasi. Majas asosiasi adalah membandingkan dua objek yang berbeda namun dianggap sama dengan pemberian kata sambung bagaikan seperti contohnya wajabak menteri pagi yang cerah. Selanjutnya, eufemisme. Eufemisme adalah gaya bahasa yang mengganti kata-kata yang dianggap kurang baik dengan peranan yang lebih halus. Contoh, karena terjadi satu korupsi, dia harus diharapkan di meja hijau. Selanjutnya, metanimia. Metanimia adalah penyandingan merek atau istilah satu untuk merujuk benda-benda umum. Contoh, ayo kita pergi naik Honda. Honda di sini maksudnya sepeda motor. Yang selanjutnya adalah simile. Simile juga menggunakan kata penghubung bab, bagaikan atau seperti. Namun simile menyandingkan sebuah kegiatan yang dengan ungkapan. Contoh, kelakuannya bagaikan anak-anak ayam kehilangan induknya. Selanjutnya, alegori. Alegori adalah penyandingan satu objek dengan kata-kata hiasan. Contoh, di dalam perlombaan menyenangkan hati, jurinya adalah perasaan. Selanjutnya adalah sinekdot. Sinekdot dibagi menjadi dua, yaitu pars pro tato dan totem pro parte. Sinekdot pars pro tato merupakan gaya bahasa yang menyebutkan sebagian unsur untuk menampilkan keseluruhan sebuah benda. Sementara itu, sinekdot totem pro parte adalah kebalikannya, yaitu gaya bahasa yang menampilkan keseluruhan untuk merujuk pada sebagian benda atau situasi. Contoh pars pro tato, hingga bel berbunyi, batang hidung Reni belum juga kelihatan. Dan contoh totem pro parte yaitu Indonesia berhasil menjuarai Liga England hingga ke depan kali berturut-turut. Berikutnya adalah simbolik. Majas simbolik ini adalah gaya bahasa yang membandingkan manusia dengan sikap makhluk hidup lainnya dengan ungkapan. Contohnya, perempuan itu memang jinak-jinak merpati. Gaya bahasa sendiri. Majas ini bertujuan untuk menyindir. Gaya bahasa sindiran. Majas ini bertujuan untuk menyindir seseorang atau perilaku hingga kondisi tertentu. Jenis-jenis gaya bahasa sindiran yang pertama, ironi. Ironi menggunakan kata-kata bertentangan dengan fakta yang ada. Contoh, rapi sekali kamarmu sampai sulit untuk mencari bagian kasur yang bisa ditiduri. Yang kedua, sinisme. Sinisme adalah penyampaian sindiran secara langsung. Contoh, kotor sekali kamarmu sampai
bertebaran di mana-mana. Yang ketiga, sarkasme. Sarkasme adalah menyampaikan sindiran secara kasar. Contohnya, dia hanyalah sampah masyarakat yang tak berguna. Gaya bahasa pertentangan. Gaya bahasa pertentangan merupakan suatu bentuk gaya bahasa dengan kata-kata hiasan yang bertentangan dengan yang dimaksud sesungguhnya. Berikut jenis macam-macam gaya bahasa. Yang pertama, hiperbola. Maksud hiperbola itu mengungkapkan satu dengan kesan berlebihan, bahkan hampir sangat tidak masuk akal. Contoh wajahnya benar-benar mengalihkan duniaku. Yang kedua adalah hitotes. Kebalikan dengan hiperbola yang lebih ke arah perbandingan, hitotes merupakan ungkapan untuk merendahkan diri. Meskipun kenyataan yang sebenarnya adalah yang sebaliknya. Contoh, selamat datang ke gubuk kami ini. Gubuk memiliki hati sebagai rumah. Yang ketiga, paradoks. Paradoks adalah perbandingan suatu asli dengan situasi yang berkebalikannya. Contohnya, dia tersenyum meskipun hatinya sedih karena ditinggal kekasihnya. Yang keempat, antitesis. Antitesis adalah memadukan pasangan kata yang artinya bertentangan. Contoh, orang akan menilai baik buruk dari diri kita dari sikap kita kepada mereka. Yang kelima, kontradiksi interminis. Kontradiksi interminis adalah mazhab yang menyangkal jurusan yang telah digambarkan sebelumnya. Biasanya diikuti dengan konstruksi seperti kecuali atau hanya saja. Contoh, semua masyarakat semakin sejahtera dan kecuali mereka yang berada di perbatasan. Gaya bahasa penegasan. Gaya bahasa penegasan adalah macam-macam gaya bahasa yang bertujuan untuk meningkatkan pengaruh kepada para pembaca atau pendengarnya agar menyetujui ujuran atau kejadian yang diungkapkan. Bagian macam-macam gaya bahasa penegasan. Yang pertama, pleonasme. Yang pertama, pleonasme. Pleonasme menggunakan kata-kata yang bermakna sama sekali terkesan tidak efektif, namun memang sengaja untuk menegaskan suatu hal. Contoh, kita harus maju ke depan agar bisa menjelaskan kepada teman sekelas. Yang kedua, repetisi. Gaya bahasa repetisi mengulang kata-kata dalam sebuah kalimat. Contoh, di tempat ini aku pertama kali bertemu dengannya. Di tempat ini aku berkenalan. Dan selanjutnya, di tempat ini aku selalu menggunakannya. Yang ketiga, retorika. Retorika yaitu pemberian penegasan dalam bentuk kalimat tanya yang tidak perlu dijawab. Contohnya, lama aku pernah meminta untuk membohongiku. Yang keempat adalah klimaks. Klimaks yaitu mengurutkan sesuatu dari tingkat rendah ke tinggi. Contoh, bayi, anak kecil, remaja, orang dewasa, dan hingga orang tua seharusnya memiliki kehidupan yang sejahtera. Yang kelima, antiklimaks. Kebalikan klimaks, gaya bahasa antiklimaks menegaskan sesuatu yang mengurutkan suatu tingkat dari tinggi ke rendah. Contoh, tua, muda, juga anak-anak punya hak yang sama untuk bahagia. Yang keenam, paralelisme. Gaya bahasa ini sering terdapat dalam puisi, yaitu mengulang-ulang sebuah kata dalam berbagai definisi yang berbeda. Jika pengulangannya ada di awal disebut sebagai anafora, namun jika ada yang diulang di bagian akhir kalimat disebut sebagai adipora. Contoh mazhab paralelisme yaitu sayang itu sabar, sayang itu lemah lembut, dan sayang itu memaafkan. Yang ketujuh, tautologi. Tautologi adalah menggunakan kata-kata bersinonim untuk menegaskan sebuah kondisi atau ajuran.
contoh dia adalah gadis yang pernah aku kasih dan sayang dan cinta. Baiklah, itulah hasil presentasi kami dari kelompok 3. Kelompok 4. Baiklah, itu saja dari kami. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau penyampaian kami kurang jelas atau kurang dengar dengan teman-teman semuanya, terutama dengan Ibu Syarifah. Kami mohon maaf ya, kalau misalnya ada salah-salah kata. Sekian dan terima kasih saya ucapkan. Selamat malam dan terima kasih semuanya.